أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas seputar dosa-dosa besar, yaitu Al-Kabair, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas dosa besar yang ke-44, Al-Musawwir, orang yang menggambar makhluk bernyawa, apakah itu di baju atau di dinding. Maka hal ini adalah termasuk dosa besar yang mana pelakunya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyuruhnya untuk meniupkan ruh pada gambar yang dibuat. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-45, dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala adalah An-Nammam, tukang mengadu domba, namimah. Yang dimaksud dengan an-namimah adalah at-tawrish wal-ighra wa raf'ul hadith ala wajhil isya'ati wal ifsad, menyebarkan suatu berita dengan tujuan untuk merusak, ya, Dalam istilah kita dikatakan adu domba.
khabar di sini disampaikan kepada orang yang ada di sana. Tujuannya apa? Untuk agar terjadi kerusakan antara dua orang ini. Maka ini dosa besar di dalam agama kita. Walaupun khabar itu ada kalanya benar, kalau seandainya khabar itu disebarkan dengan tujuan agar dua orang ini saling bermusuhan, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Seorang muslim, dia tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam. Tidak setiap kabar yang didengar harus disampaikan kepada yang lain. Ini adalah termasuk sikap yang tercela. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, haqiqatuha, hakikat daripada an-namimah, naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad, menukilkan perkataan sebagian orang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak. Wahia muharramatun bin nususi wal ijma', dan perbuatan ini haram sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama Islam. Kemudian kalau seandainya kita dibawakan namimah ini, dalam artian ada orang datang kepada kita, kemudian dia sampaikan satu kabar tentang si fulan kepada kita, si fulan kemarin ya bercerita kepada saya bahwasanya engkau seperti ini, seperti ini. Dilaporkan kepada si fulan. Kemarin saya dengar fulan ya menghibahmu. Kemarin saya mendengar fulan mengejekmu. Dia laporkan kepada orang yang diejek tersebut. Tujuannya apa? Agar si fulan dan orang itu bermusuhan. Nah, kalau seandainya kita dibawakan namimah itu kepada kita, datang orang dengan tujuan apa? Mengadu domba kita dengan orang lain. Bagaimana sikap kita? Sikap yang pertama adalah alla yusaddiqahu, tidak boleh dibenarkan apa yang diucapkan. Tidak boleh kita benarkan. Li'anna an-nammama fasiqun mardudul khabar, karena orang yang suka mengadu domba adalah orang fasik dan segala kabarnya tertolak, tidak boleh diterima. Itu yang pertama. Sikap kita yang pertama apa? Ketika datang orang kepada kita menceritakan suatu kabar tentang orang lain, yang pertama kali yang mesti ada pada diri kita adalah tidak membenarkannya, tidak membenarkannya. Yang kedua, an tanhahu an dzalika wa tansahahu wa tuqabbiha fi'lahu. Engkau nasihati dia, engkau larang dia, dan engkau katakan bahwasanya perbuatanmu ini adalah perbuatan yang buruk. Ya, katakan kepada dia, perbuatan engkau ini adalah perbuatan yang buruk. Nasihati dia. Bawakan kepadanya dalil tentang tidak bolehnya mengadu domba, bahwasanya adu domba itu adalah merupakan dosa besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, an tubghidahu fillahi ta'ala, engkau harus membenci orang tersebut
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus benci kepada tukang namimah, ya, dikarenakan Allah membenci mereka. Maka kita harus membenci setiap orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu baghidun indallah, karena orang-orang seperti ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Wal bughdhu fillahi wajibun, dan membenci orang yang dibenci oleh Allah adalah satu kewajiban. Bahkan ini adalah merupakan keimanan yang paling kuat, mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, alla yadhunna bil manquli anhu as-su'. Jangan berburuk sangka kepada orang yang diceritakan, yang sedang diceritakan. Jangan berburuk sangka. Ya, janganlah dia berburuk sangka kepada orang yang dinukilkan kepadanya. Ya, si A datang kepada si B, kemudian si A berkata, B, kemarin si C berkata seperti ini tentang engkau. Maka sikap si B apa? Jangan dia berburuk sangka kepada si C, karena belum tentu apa yang disampaikan oleh si A itu benar. Kalau seandainya benar pun, maka jikalau si A menyampaikan bertujuan agar terjadi kerusakan antara si A dan antara si B dan si C, maka tidak boleh juga si B untuk membenarkan kabar tersebut. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada berburuk sangka. Tidak boleh. Yang kelima, alla yahmilaka ma hukiya ilaika ala tajassus. Apa yang dihikayatkan kepada engkau tidak menjadikan engkau at-tajassus, mencari-cari, memata-matai, tidak boleh. Wal bahthu, ya, wal bahthi an tahqiqi dzalika, dan tidak boleh pula engkau mencari-carinya. Udah, biarkan saja. Kalau seandainya setiap muslim memiliki sifat seperti ini, maka tidak akan ada perseteruan antara dua orang yang bersaudara. Terjadinya permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin di antara sebab terbesarnya adalah adu domba. Ya, mengadu domba. Allah Ta'ala mengatakan wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus. Tajassus itu artinya awak tidak tahu, berusaha awak untuk mencari-cari tahu. Itu namanya tajassus. Itu tidak boleh, terlarang dalam agama kita. Berbeda kalau seandainya awak jalan kemudian nampak, awak jalan itu nampak, itu tidak tajassus namanya. Kalau tajassus ini kita berusaha untuk apa? Bersembunyi, ya, agar orang yang kita lihat itu tidak mengetahui bahwa kita lihat dia. Namanya tajassus. Tidak boleh. Nah, ketika kita dulu di pesantren ada namanya jasus. Nah, jasus ini adalah orang yang memata-matai kesalahan orang lain. Nah, kalau seandainya pada pekan itu ada bahasa Arab, maka ada jasusnya. Siapa yang bahasa Indonesia dicatat. Sengaja itu, ya, dicari-cari kesalahan orang.
Maka dalam agama Islam tajasus ini tidak boleh. Ya. Allah melarang wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus. Taib. Yang keenam, sikap kita kalau seandainya ada orang membawakan namimah kepada kita adalah alla yarda li nafsihi ma nahan namam anhu fala tahki namimatahu. Tidak boleh kita ridha dengan namimah tersebut, dan tidak boleh pula dihikayatkan, dinukilkan kepada orang lain. Ya, tidak boleh pula dinukilkan kepada orang lain. Maka ini 6 sikap yang mesti ada pada diri seorang muslim jikalau dibawakan kepadanya adu domba. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu muqaddimah dari pembahasan kita, an-namimah. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar video salah seorang syekh yang menceritakan akan buruknya adu domba. Syekh tersebut menceritakan bahwasanya di zaman dahulu ada seorang budak yang suka mengadu domba. Budak. Zaman dahulu ada perbudakan. Budak ini tabiatnya tidak bagus, suka mengadu domba. Budak ini dia punya tuan. Ya, ada tuannya yang laki-laki, ada tuannya yang perempuan, dalam artian suami istri. Si budak ini berkata kepada si perempuan, berarti tuannya yang perempuan, istri daripada majikannya, tuannya. Dia berkata, wahai ya tuan, nyonya misalnya, suami engkau akan menikah lagi. Suami engkau akan menikah lagi, artinya apa? Engkau akan dimadu. Kalau seandainya engkau ingin suamimu tidak menikah lagi, maka aku akan beritahukan caranya. Kata budak ini, aku akan beritahukan caranya supaya suamimu tidak bisa nikah lagi. Engkau istri satu-satunya. Maka ya, tuannya yang perempuan ini berkata, bagaimana caranya? Nanti malam ketika suamimu tidur, potonglah jenggotnya, potonglah sedikit dari jenggotnya dengan pisau. Dengan apa? Dengan pisau. Oh ya. Tuan yang perempuan pun mengatakan, oh ya, nanti malam kita coba itu. Ambil pisau, potong jenggotnya dengan pisau. Akhirnya diterimalah kabar tersebut. Si budak ini pergi juga kepada majikannya yang laki-laki. Dia mengatakan, wahai tuanku, hati-hati, nanti malam istrimu akan menyembelihmu. Kalau tidak percaya, cobalah lihat nanti malam, pura-pura tidur. Engkau pura-pura tidur, nanti lihat apa yang akan dilakukan oleh istrimu. Maka si tuannya ini membenarkan juga namimah tersebut. Akhirnya apa? Datanglah waktu malam, si tuan ini pura-pura tidur. Si istri datang membawa pisau. Dia hanya ingin memotong jenggot suaminya. Si suami tadi dapat kaduan apa? Istrimu akan menyembelihmu, hati-hati. Maka apa yang terjadi? Ketika si istri meletakkan pisau tersebut pada posisi leher suami untuk memotong jenggot suami, suami terbangun dan dia ambil pisau dan dia tusuk istrinya. Bahaya ini namimah ini. Satu negara itu bisa hancur disebabkan karena adu domba. Orang bisa membunuh disebabkan karena adu domba. Jadi tidak main-main adu domba itu.
akibatnya besar. Makanya apa? Adu domba itu dosanya besar. Terlebih nanti dengan adu domba itu rusak negara. Dengan adu domba itu hilang nyawa. Dengan adu domba itu hilang harga diri dan kehormatan. Berapa besar dosanya itu? Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala adalah surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai 11. Surat Al-Qalam ayat ke-10 sampai 11. Allah taala berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang bermudah-mudahan dalam bersumpah dan orang yang hina. Hammazim masya'im binamim, yang mana dia suka menghibah dan suka berjalan membawa namimah. Jangan ditaati, kata Allah. Artinya apa? Jangan dibenarkan, jangan ditaati. Bapak yang dirahmati Allah taala, tahukah kita runtuhnya kalau sekarang ini Suriah, kemudian ada negara Arab Timur Tengah itu Lebanon, ada Irak, ya, itu akibat apa? Adu domba. Siapa yang diadu domba? Rakyat dengan penguasa. Akhirnya apa? Hilang keamanan. Orang yang mengadu domba itu bukan orang yang berada di negara tersebut. Dia adalah orang-orang yang berada di luar negara yang diadu domba. Maka lihat bagaimana kondisi Irak di zaman sekarang. Bagaimana kondisi Lebanon. Bagaimana kondisi Suriah dan negara-negara Arab lain yang mencoba untuk revolusi katanya kan. Ya awalnya diadu domba antara penguasa dan rakyat. Allah Ta'ala mengatakan tidak boleh kita mentaati orang-orang yang seperti itu. Siapa yang tidak boleh kita taati? Orang yang suka bersumpah, bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Siapa lagi yang tidak boleh kita taati? Orang yang suka menghibah, ya, tidak boleh kita taati, tidak boleh kita benarkan. Siapa tidak boleh lagi kita taati? Orang yang suka namimah, tidak boleh kita mentaatinya. Dalil yang kedua dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Namimah, ya, namimah itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya seseorang memakan bangkai saudaranya. Ya, psikopat suka memakan bangkai manusia. Kalau seandainya di tengah-tengah kita ada orang seperti ini, maka kita akan segera meninggalkannya. Kalau perlu kita pindah rumah dari daerah tersebut, karena takut nanti jangan-jangan nanti kita yang dimakannya lagi. Tapi namimah dianggap biasa oleh masyarakat kita, dianggap sudah menjadi suatu konsumsi yang lazim. Tidak ada yang selamat dari namimah ini kecuali segelintir orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalil yang berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Orang suka namimah itu dosanya banyak, Pak. Bayangkan akibat dari perbuatannya. Kalau seandainya akibat dari adu domba dia itu terbunuh sekian nyawa, maka dia akan pertanggungjawabkan nyawa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dengan sebab namimah itu bergulir terus kabar, bergulir terus kabar, ya, maka seberapa banyak dinukilkan kabar itu, sebegitu pula banyak dosa yang dia dapatkan. Maka orang yang suka namimah dikatakan oleh Nabi SAW tidak masuk surga karena banyak dosanya. Kemudian dalil yang berikutnya, Nabi SAW pada suatu ketika melewati dua kuburan. Faqala, Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini sedang diazab, disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak diazab pada dosa besar menurut mereka. Padahal menurut Allah, menurut syariat ini dosa besar, tapi menurut manusia adalah hal yang lumrah. Ya, hal yang lumrah. Amma ahaduhuma, kata Nabi, adapun orang yang pertama, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan kemana-mana membawa namimah. Ya, tidaklah dia berjalan kecuali dia membawa namimah. Tiok singgah tiok namimah. Singgah di kadai si fulan diceritakan, singgah di tempat iko si fulan diceritakan. Ya, ini orang ini akan diazab di dalam kuburnya. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana la yastatiru min baulih, dia tidak cebok dari buang air kecilnya, tidak beristinja dari buang air kecilnya. Maka ini dua dosa yang dianggap sepele oleh manusia di zaman kita. Betapa banyak orang ini, dia melakukan adu domba, kemudian dia merasa ini hal yang biasa saja. Dia merasa dosa ini dosa kecil. Kemudian banyak juga di antara manusia buang air kecil, dia tidak bersuci. Kemudian dia menganggap ini adalah hal yang biasa saja. Maka Nabi SAW mengkhabarkan kedua orang tersebut sedang diazab oleh Allah, azab kubur. Bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Azab kubur itu benar, dia adalah hak. Maka siapa yang mengingkari azab kubur, maka dia keluar dari agama Islam. Karena mengimani adanya azab kubur adalah termasuk daripada mengimani hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman. Siapa yang tidak mengimani, beriman dengan hari akhir, maka dia bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kalau seandainya dilihat dari perbuatan kebanyakan manusia,
maka banyak di antara manusia ini seolah-olah mereka tidak beriman dengan adanya nikmat dan azab kubur. Seolah-olah seperti itu. Kalau seandainya kita lihat dari perbuatan mereka, kalau tanya kayaknya lai yakin dengan azab kubur sama nikmat kubur lai, tapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan. Kalau seandainya wak yakin ada azab kubur, ada nikmat kubur, apa yang mesti kita persiapkan? Taat dari sekarang, persiapkan untuk nikmat dan azab itu. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, persiapkan. Berbekal dari sekarang. Tapi kebanyakan manusia seolah-olah tidak meyakini adanya ini. Banyak di antara manusia ini tidak salat, ya, meninggalkan ibadah. Bukan hanya meninggalkan ibadah saja, kemudian dia terjerumus pula kepada hal-hal yang haram. Kalau dia yakin ada nikmat kubur dan azab kubur, maka dia akan segera kembali. Ya, tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Ada, banyak. Maka setiap kita berdosa. Tapi orang yang ingat akan nikmat kubur adalah orang yang cepat kembali dia. Kalau dia berdosa, maka dia tidak larut di dalam dosanya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajidu min asyranin nas dzal wajhain." Engkau akan mendapati seburuk-buruk manusia itu orang yang memiliki dua wajah. Dua wajah maksudnya di sini apa? Beda di situ, beda puluh dan di situ. Itu dua wajah. Maka itu adalah seburuk-buruk manusia. Dikatakan oleh Nabi, alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang dia kepada orang itu dengan wajah tertentu, datang dia kepada yang lain dengan wajah tertentu. Dalam artian apa? Datangnya kepada orang lain, dia sampaikan sesuatu kepada orang tersebut, datang dia kepada orang itu, dia sampaikan pula hal yang lain. Ya, sebagaimana kisah tadi. Taib, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ini seburuk-buruk manusia. Orang beriman itu dia tidak akan memiliki dua wajah, satu wajah saja. Adapun orang munafik, maka dia memiliki dua wajah. Kalau dia bersama orang beriman, dia mengatakan kami beriman. Datang dia kepada orang-orang kafir, dia mengatakan apa? Kami hanya bercanda saja dengan dia. Kami hanya bermain-main saja. Maka orang beriman tidak seperti ini dia. Dan orang yang melakukan namimah adalah orang yang memiliki dua wajah. Beda disampaikan di situ, beda pula disampaikan yang di situ. Taib. Dalam lafaz yang lain dikatakan tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau mendapati manusia yang paling buruk itu adalah orang yang punya dua wajah. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini ya lemah sanadnya. Kita bacakan, la yablughuni ahadun la yublighuni ahadun an ashabi syai'an. Tidaklah sampai kepadaku tentang sahabatku sesuatu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Ketika aku ingin keluar menemui sahabatku dalam keadaan hatiku selamat. Artinya apa?
tidak berburuk sangka dengan si fulan, tidak berburuk sangka dengan si Alan. Ya, hadis ini walaupun derajatnya dari sisi sanad lemah, namun dari sisi makna na'am, benar adanya. Kalau seandainya Pak, ada orang datang kawat, kemudian orang tersebut mengatakan, oi patang amu mendengar ya angku di buru-buruan di pajatu, baso bawa sama pajatu, akhir-akhir nanti jadi sampai hati Pak, ya kan, banci si orang celek pajatu, padahal belum tentu apa yang dikabarkan benar. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku berjumpa dengan sahabatku dalam keadaan hatiku selamat, selamat daripada rasa kebencian, berburuk sangka. Maka itu yang terpenting ya. Dan ini sulit kalau seandainya seperti ini atau seperti tadi, orang menyampaikan kepada kita bahwasanya si fulan menjelek-jelekkan kita, si fulan mencaci kita, si fulan menuduh kita, basobo ada si fulan tuh, anak kata jadi lebih hello nak basobo toa, lebih hello nak basobo itu kita. Padahal semestinya apa, sudah lapangkan hati, anggap saja si fulan tuh tidak ada berbuat apa-apa terhadap kita. Tapi ini sulit, payah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dari Ka'ab, dia berkata, ittaqun namimata, takutlah kalian terhadap namimah, fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabri, sesungguhnya pelaku namimah dia tidak akan beristirahat dari azab kubur. Artinya apa? Dia akan diazab di dalam kubur. Berdasarkan hadis Nabi tadi, orang kalau sudah diazab di alam kubur, pertanda alam berikutnya akan lebih sulit lagi. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhirat. Faman naja minha fama ba'daha, faman naja minha fama ba'daha aisar. Siapa yang selamat dari kubur, maka setelahnya lebih mudah. Namun siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maka yang setelahnya lebih sulit. Baik, dalil yang terakhir dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Mansur daripada Al-Imam Al-Mujahid dalam surat Al-Lahab. Allah Ta'ala berfirman, hammalatal hatab, dia membawa, istrinya itu membawa kayu bakar. Kenapa itu? Azab istrinya, dia bawa kayu bakar untuk membakar suaminya di akhirat kelak. Dikatakan oleh Imam Mujahid, pakar tafsir, mengatakan kanat tamshi bin namimah, dahulu dia di dunia suka namimah, suka mengadu domba antara Nabi dengan suaminya, ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjut membahas dosa besar
yang ke 46, dosa besar yang ke 46. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratu Sadisatu wal Arba'un, dosa besar yang ke-46 adalah An-Niyahah wal Latmu. Niyahah artinya adalah meratap, Al-Latam adalah artinya memukul-mukul wajah, bagian daripada meratap. Dan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi jikalau seseorang tertimpa musibah. Apakah dengan meninggalnya orang yang dia cintai, hilangnya harta, ya, maka sebagian manusia dia meronta-ronta, meraung-raung, meratap, maka ini termasuk daripada perbuatan jahiliyah, ya, termasuk daripada perbuatan jahiliyah, meratap. Terlebih lagi perbuatan ini banyak terjerumus ke dalamnya para wanita, ya, para wanita. Dikarenakan wanita lemah, maka kebanyakan yang meratap itu adalah para wanita. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani huma bin nasi kufrun." Ada dua sifat, yang keduanya bin nasi kufrun, dengan manusia itu adalah bentuk daripada kekufuran. Dua perbuatan ini adalah bentuk daripada kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, ya, mencela nasab itu tidak boleh dalam syariat kita. Mencela nasab seseorang itu tidak boleh. Kenapa? Karena nasab itu yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nasab itu Allah yang mengatur. Kalau seandainya awak ditanya, ya, kalau boleh atau kita, kalau seandainya kita bisa memilih, maka kita tentu ingin dilahirkan dari nasab yang ningrat, terhormat. Kalau seandainya kita bisa memilih, tapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mencela nasab, ya. Yang kedua adalah wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayat. Itu juga tidak boleh. Meratapi mayat juga tidak boleh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpul-kumpul di rumah si mayat kemudian mengadakan acara, itu termasuk daripada meratap, ya, itu termasuk daripada meratap. Diundang orang makan ke rumah, diadakan acara ini menuju hari 40, ya, yang pernah melakukan berapa hari saja? 7 hari, berapa lagi? 14 hari, 20 sampai 100 hari terakhir. Setelah 100 hari tidak terkenal, tidak terkenal mendoakan. Maka
kalau seandainya acara-acara itu diadakan, itu bentuk daripada meratapi mayat, terlarang dalam agama kita, termasuk daripada dosa besar. Ya. Wa fil hadits sahih li Muslim, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiran yaumal qiyamah." Orang yang meratapi mayat, apabila dia tidak bertaubat, maka akan dipakaikan untuknya dir'an, baju yang terbuat dari besi, ya, baju terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api neraka. Itu azab bagi orang yang meratap, yang suka meratap. Wasirbalan min qatiran yaumal qiyamah, dan dia akan diberikan makanan dari kotoran penduduk neraka pada hari kiamat. Itu konsumsinya. Usaratu ahli nar. Ini maksud dengan al-qatiran ay usaratu al-abhal wal arz wa nahwihima yutbahu, ya, fatuhlabu minhu. Tapi itu yang dimaksud dengan al-qatiran, kotoran, apa yang keluar dari penduduk neraka, keringat mereka, kotoran mereka, ya, itu yang diberikan kepada wanita atau orang yang suka meratap kalau seandainya dia tidak bertaubat. Ini dosa atau ancaman yang mengerikan. Seandainya wanita siapapun yang suka meratapi kepergian seseorang, ya, maka itu ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, Pak, bunyi meratapnya seperti ini. Bako ndak awak jonan meninggal, ya kan? Misalnya orang gayanya meninggal, dia kecian apa? Bako ndak ambo jonan nabi Allah, bako orang gaya ambo. Tu meratap tu. Anaknya meninggal, kemudian dia kecian, dia bako anak ambo nan dia ambil, bako ndak anak si fulan. Bako ndak ambo si nan dia ambil. Itu bagian daripada meratap, ndak boleh. Orang yang beriman kalau seandainya tertimpa musibah senang, kalau seandainya ditimpakan nikmat maka dia mengatakan alhamdulillah. Kalau tertimpa musibah dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maka tidak ada guna kita meratap baku ndak ambo sinan dembiak baku anak ambo. Ya. Kemudian dia mengatakan berbagai macam ratapan, menangis, kemudian mengibah, ya. Maka ini tidak boleh dalam syariat kita. Saya pernah, Bapak yang dirahmati Allah, mungkin Bapak dan Ibu pernah juga mendapati orang seperti ini. Ketika kita menyelenggarakan jenazah anak muda meninggal, ya, karena tabrakan bawa motor. Kemudian selenggarakan jenazahnya, datang apalah kakak atau apa perempuan dari satu kota datang ke kampungnya. Kemudian ketika itu sedang proses pemakaman, datang dia lari, keluar dari mobil lari, dia meronta-ronta, deang, dia meronta-ronta, dia ajak bicara jenazah itu, angkete baru bu kalau meninggal, sambil menangis-nangis. Kemudian dia mengatakan tidak boleh di kuburan, tidak boleh di kuburan. Maka ini dosa besar, katakan dosa besar. Makanya pada yang dirahmati Allah, wanita itu dalam syariat kita tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman, cukup sampai rumah saja. Karena wanita itu lemah,
Banyak di antara wanita lah di kuburan barunya maratok-ratok, atau lah di kuburan jenazah kok barunya maibo-ibonya. Maka dalam syariat kita wanita itu tidak boleh hadir ke pemakaman, cukup dia sampai di rumah saja. Tapi ini banyak dilanggar oleh wanita, ya kan? Banyak loh emak-emak dan wanita jenazah pada lelaki leh. Itu dia, Pak. Kita saksikan sendiri. Semangat puluh emak-emak mantan jenazah lain daripada pak-pak. Dan ini terjadi pada yang dirahmati Allah di tengah-tengah kita. Orang banyak nan hadir mencari jenazah tapi tidak baranan menyolatkan. Itu terjadi. Banyak nan tagak duduk di luar. Pas menyolatkan jenazah, sekian orang nak menyolatkan. Yang lain mah. Yang berfaedah bagi jenazah itu bukan berkumpul-kumpulnya manusia, tapi dia solatkan. Itu yang faedahnya. Ya, itu faedah. Bukan sekedar meninggal orang kemudian duduk-duduk barami-rami di rumah si keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pas menyelenggarakan salat dakwah nanti banyak yang duduk di luar. Ini berangkat daripada kejahilan manusia, kejahilan orang Islam, tidak faham dia. Pertama, bahwasanya menyolatkan jenazah itu pahalanya besar, mengantarkan jenazah ke pemakaman itu pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, man shalla ala janazatin falahu qirat. Siapa yang menyolatkan jenazah dia dapat 1 qirat. Ya, siapa yang membawa jenazah ke pemakaman falahu qiratan, kata Nabi, maka dia dapat 2 qirat. Para sahabat bertanya, berapa 1 qirat itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan 1 qirat itu 1 gunung yang besar. Itu pahala yang dia dapatkan. Ya. Kalau hanya sekedar duduk tidak dapat pahala, Pak. Ini harus disampaikan kepada masyarakat kita. Kalau seandainya menghadiri proses penyelenggaraan jenazah, jangan lupa menyolatkan jenazah. Baik. Jadi tadi kita katakan wanita tidak boleh hadir ke pemakaman, cukup sampai pintu rumah saja. Suaminya, Ustaz, walaupun suaminya tetap tidak boleh. Itu larangan dalam syariat kita. Baik. Dalil yang berikutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khudud. Bukan merupakan bagian dari umatku orang yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, orang yang merobek-robek sakunya, wada'a bida'awal jahiliyah, dan dia berseru dengan seruan jahiliyah. Ini orang meratap, pukul pipi, ya, memukul-mukul badan, mengoyak-ngoyak baju, ya, berseru dengan seruan jahiliyah. Nah, ini orang Syiah punya ritual seperti ini, dan tiap tahun melakukan dosa besar. Kapan? 10 Muharram. Mereka kenal dengan hari Ashura. Apa yang mereka lakukan pada hari Ashura itu? Mereka pukul-pukul pipi mereka, pukul-pukul badan mereka. Mereka meratapi kematian Husain. Mereka menyangka dengan meratapi itu mereka dapat pahala. Tidak, mereka dapat dosa-dosa besar. Ya. Maka tidak boleh seseorang ketika ditimpa musibah jangan ditambah lagi dengan dosa yang lain, ya, memukul pipi, ya, merobek baju, atau sebagian wanita itu kalau ditinggal suaminya di zaman dahulu, ya, zaman sekarang tidak tahu, dia potong rambutnya, ya, dia potong rambutnya atau dia gundul rambutnya sebagai bentuk meratapi kepergian suaminya. Maka ini tidak boleh. Atau dakwah seruan-seruan jahiliyah seperti tadi, ya, itu tidak diperbolehkan.
Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi mengatakan innal maita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat akan diazab di kubur terhadap ratapan orang yang meratapinya. Kalau seandainya anak meratapi kepergian orang tua, balagul larui, maka orang tuanya diazab di alam kubur dengan sebab ratapan tersebut. Ya. Kalau seandainya seorang istri meratapi kepergian suami, meratap itu pada ibu rahmatullahi Allah berbeda dengan hanya sekedar menangis ya. Jangan difahami nanti menangis itu bagian daripada meratap. Tidak, menangis itu fitrah manusia. Sebagaimana Nabi SAW ketika meninggal putra beliau bernama Ibrahim, kemudian Nabi mengatakan, ya, innal aina la tadma, mata mengeluarkan air mata, wa innal qalba la takhsha, hati bersedih, ya, atau innal qalba la tahzan, hati bersedih, ya, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, sedih kami. Ini biasa, fitrah. Nah, yang terlarang di sini apa? Sedih yang berkepanjangan, sedih yang berlarut-larut, ini tidak boleh. Nah, kalau seandainya seorang yang ditinggalkan meratapi kepergian si mayat, maka si mayat itu diazab di dalam kuburnya disebabkan karena hal tersebut. Baik, itu pembahasan kita. Selesai kita membahas dosa besar yang ke-46. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Bismillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah masih tersangkut roh atau nyawa orang yang berhutang ketika kerabatnya yang telah membayarkan hutangnya, tetapi sekeluarga hanya sanggup membayar hutang setengah dari hutang orang yang telah meninggal, tetapi orang yang menghutangi dengan berat hati merelakan hutang? Kalau dia dengan berat hati dia relakan, berarti sudah ikhlas namanya, tidak hutang lagi. Bari hati Ustaz mengikhlaskannya. Ya, kalau seandainya bari hati tidak usah diikhlaskan. Tapaso Ustaznya tidak ada pepitih pembayar. Ya, kalau tapaso tidak usah diikhlaskan, tagih terus. Ibu Ustaz, kalau ibu relakan saja. Kadang-kadang orang awak kan seperti itu. Ibu wa tapaso wa. Awak ibu semuanya tapaso mengikhlaskan. Tapaso kau yang bahaya. Kalau betul-betul ibu semuanya relakan saja, ridhakan, ya. Bagaimana roh orang yang berhutang? Roh orang yang berhutang yang ditanyakan roh. Ya, orang berhutang dicabut juga rohnya. Sama dengan yang lain. Orang yang berhutang itu dia tetap, kalau seandainya dia berhak mendapatkan azab kubur, maka diazab di kuburannya. Kalau seandainya dia berhak mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan nikmat, tapi di surga kelak dia ditangguhkan. Kenapa? Karena masih ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Ya. Karena seseorang itu masih tergantung kedudukannya terhadap atau dimasukkan ke dalam surga disebabkan karena hutang. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun belum bisa masuk surga kalau seandainya masih meninggalkan hutang. Orang mati syahid pasti masuk surga, tapi terhalang dia masuk surga dikarenakan hutangnya. Apa dengan awak? Mati syahid indah, pahala banyak indah, hutang banyak, ndak lo bayar. Akhirnya nanti jadi wah malapetaka nanti jadi.
para sahabat Bapak yang dirahmati Allah, orang yang dijamin masuk surga, ya kan? Siapa yang menjamin? Allah Ta'ala. Ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal, Nabi tidak mau menyolatkan, kemudian pada keadaan yang lain Nabi SAW mengatakan, orang yang berjihad belum bisa masuk surga selama dia masih berhutang. Itu orang-orang yang pasti masuk surga tuh. Bagaimana dengan orang yang ada di masa kita? Masuk surga belum pasti, kemudian hutang banyak tidak dibayar. Bahkan ada sebagian orang, saya pernah dengar ini dari nukilan seorang ustaz, ada sebagian lagi dengan PD-nya mengatakan, besok di akhirat pakai ibadah ambo saya mau bayar. Nyebut hutang ke orang, kemudian ditagih dia orang dan meminjam hutang. Katanya di akhirat saya besok membayar dengan ibadah ambo. Yakin sekali dia ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, apa hukumnya jual beli tanpa akad? Di kampung ana, para juragan, para penjual biasanya membeli sayur-sayuran ke petani dengan cara diambil atau dibawa dahulu. Setelah dagangannya habis, biasanya 2 atau 3 hari baru sayuran tersebut dibayarkan ke petani dengan harga yang disebutkan oleh si pedagang. Syukran jazakallah khairan. Baik. Jual beli Bapak yang dirahmati Allah harus jelas akad di awal. Walaupun dia jual belinya dengan cara hutang. Kalau dia benar jual beli, contoh toke mambiak ke petani, nyambiak misalnya bawang 1 kilo, kini misal bara bawang 1 kilo Pak 20.000. Kemudian si toke ambillah bawang go dari petani 20.000. Tapi toke mengatakan tak jual bawang ambo bayar beko, atau ambo hutang dulu ya, 2 atau 3 hari le hutang ko mau bayar. Kalau seperti itu akadnya boleh ya, kalau seperti itu akadnya boleh. Jual beli dengan cara berhutang itu boleh. Nah yang indah boleh ya, toke mengecean barado bawang kini ada 100 kilo ado. Antara siko beko 3 hari le mau bayar dengan harga bawang nan tajua beko. Itu nak boleh ya? Kalau seandainya akadnya dengan toke itu adalah akad jual beli. Kalau seandainya akadnya dengan toke itu adalah akad titip, tidak ada masalah. Jelaskan dulu akadnya apa. Apakah antara petani dengan toke ini dia akadnya jual langsung, akad jual beli, atau petani menitip ke toke, tolonglah jualkan bawang amboko di balai abeko bara harga di situ agi akan pulau kami dengan harga di situ misalnya. Kalau itu tergantung bagaimana akadnya. Taib. Kalau seandainya akadnya jual beli Bapak dan Ibu, maka harus jelas harga di awal. Ketidakjelasan harga itu akan merugikan salah satu di antara dua pihak. Pasti. Kalau seandainya dia ambil sebarangko dulu, dak jale barang harga. Taib. Rupanya maha toke menjual barang di situ. Dapat maha. Apakah toke itu akan membayar sesuai dengan barang yang di sana? Tidak mungkin. Pastinya akan tetap membayar bara harga bawang nan ketikonya ambil. Kabarnya bawang kok sama jameh Pak. Diambil kini 20, besok bisa jadi harganya 5 balik di pasar. Kabarnya seperti itu. Iya, betul. Atau diambil kini 20, besok dijual bisa 50 misalnya 1 kilo.
Samu jameh, masya Allah. Nah, kalau seperti itu spekulasinya, maka harus jelas akad di awal. Berada yang biar bawang sekilo 20.000 bayar. Tidak mesti harus dibayar. Penting kali akadnya dulu 20.000 sekilo. Oke, ambil utang dulu 2.000 mau bayar. Boleh, tidak ada masalah. Bisa difahami? Baik. Wallahu ta'ala. Yang terjadi di Sikoba apa? Manitip atau jual beli? Tentu ditanyakan ke pelaku. Iya dibawanya itu apakah jual beli atau manitip? Petani manitip ke toke atau petani menjual ke toke dengan cara toke bautang. Toke bautang berarti kan jual beli. Harus jelas harga di awal. Itunya. Kalau sesuai pasaran makanya manitip. Kalau manitip itu harus diagih lapo untuk toke. Ya. Toke tolong jualan bawang kok. Deko 20% dari hasil penjualan ambil untuk toke. Iya kan seperti itu? Ndak ada nanti jadi seperti itu. Nanti jadi bawa saya lah bawang kok dulu beko bara nanti jual beko. Toke lah ambil lah bolo dari situ. Itu ndak boleh. Kalau statusnya menitip, orang yang menitip yang membayarkan upah. Wah nitip, tolong antan ya bawang kok kasih Tuhan. Sianan kamagi upah, awak nan menyuruh orang mantan. Awak nan magi upah. Ya, ndak boleh orang nan mantan kau berinisiatif awak ambil upah dari orang nan kamarimu bawang, ndak boleh ada. Bisa dipahami pada Ibu? Baik, wallahu taala alam. Nah, panjang Pak cara membacanya kok. Kok ada pertanyaan kok? Baik, pertanyaannya saja nih. Saya ringkas saja. Dikatakan sebagian dari keluarga itu belum mengenal tentang riba, bahwasanya riba itu haram. Atau ada yang tahu tapi tidak menghiraukan. Kemudian ada yang melakukan kredit baju. Nah, baju adalah berkredit, ya Allah. Berharga baju 70.000 berkredit pulau tiap hari. Atau lain-lain. Ini baju kredit ini keterlaluan Pak. Kalau seandainya barang jutaan bolehlah dikredit. Ya, ini baju harga 100.000 jangan biasakan untuk mengkredit baju. Ya. Ada misalnya keluarga awak beli baju nyo kredit. Awak ada di rumah. Apakah awak ikut berdosa? Enggak. Apa hubungannya dengan awak? Enggak. Ya. Kemudian ditanyakan di sini, apakah kita termasuk orang yang menyaksikan di sini mempersaksikan bahwasanya dia berakad jual beli? Kalau seandainya mancandia saja, enggak do. Bukan mempersaksikan namanya. Kalau menyaksikan itu awak sebagai saksi. Ambo ka kredit siko sebentar supaya ada jaminannya. Tolong saksikan di situ. Itu namanya menyaksikan namanya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mencari orang akad riba, itu bukan menyaksikan namanya. Ya. Wallahu taala alam. Ini sudah kita jawab kemarin. Wallahu ta'ala cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.